Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, Sampurasun. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat kepada kita semua dalam keadaan sehat, sebagaimana dalam undangan kita hari ini memulai sebuah kegiatan yang diprakarsai oleh Sekber relawan Ganjar Presiden di se-Jawa Barat di tingkat relawan, dan untuk itu tentu saya menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil oleh Presidium Sekretariat Relawan Ganjar di Jawa Barat ini. Namun demikian, saya kira sebelum mulai izinkan saya sebagai tuan rumah kepada teman-teman dari Presidium yang ditugasi oleh para teman-teman relawan beberapa hari yang lalu, yang tentu hari ini juga melanjutkan kegiatannya. Lalu dari Sekber Pak Gultom, ini sekaligus diperkenalkan, barangkali ada yang belum kenal ya. Lalu kemudian Pak Suwardi, wakil dari Pak Gultom, dan tadi Ibu Neneng yang memanggil bapak-bapak sebagai bendahara, dan bahwa yang tergabung dalam Sekber relawan menurut catatan terakhir memang ada 102 ya, 102 tadi malam yang menyatakan untuk bergabung dengan relawan di sekretariat bersama dipimpin oleh Presidium dalam bentuk kolektif tunggal, dan saya mewakili teman-teman yang kebetulan sementara untuk pertama kali ini duduk sebagai ketua. Para narasumber jauh dari Jakarta, Pak Rizat dan kawan-kawan, saya menyampaikan dulu yang sumping, Pak. Selamat datang di tempat kami. Ini ini ekowisata dan budaya tempat kami yang memang keadaannya begini, sesederhana tempat sekretariat berkumpulnya para tokoh masyarakat adat di Jawa Barat. Selamat datang. Kemudian juga kepada unsur Presidium yang hadir pada hari ini, dan teman-teman sekalian, para pengurus atau ketua atau anggota yang ditugasi oleh teman-teman dari organ relawan yang tergabung. Selamat datang dan wilujeng sumping juga. Mohon maaf mungkin ada beberapa teknis waktu yang karena situasi memang pilihannya hari Minggu ya, hari Minggu di Bandung ya seperti ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang agak terlambat datang. Kemudian juga mungkin hari yang sama, syukur alhamdulillah kita syukuri banyak aktivitas yang bernuansa keganjarisan yang sedang diselenggarakan baik oleh partai utama pendukung ya, PD Perjuangan juga mengadakan acara yang sama, dan secara khusus saya juga diundang, tetapi saya membagi tugas, tidak mengurangi rasa hormat atas undangan itu, tetapi karena saya juga sebagai tuan rumah, saya kira tidak kurang pantas juga kalau saya tidak ada di tengah-tengah teman-teman sekalian. Dan satu lagi ada kegiatan di hotel apakah? Ya, bukan di Horizon, ada Asrilea. Saya kira ini menggembirakan dan tentu kita hormati bersama. Mudah-mudahan dari tiga kekuatan yang hari ini sama-sama sedang berjalan bisa kemudian kita sinergikan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira saya langsung saja ke materi yang tadi diatur untuk gambaran secara umum, yang tentu gambaran ini oleh teman-teman relawan sudah dipahami dan tidak mengurangi rasa hormat saya atas sebuah tentu pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian. Namun demikian tentu harus ada beberapa hal yang kami sampaikan
sebab pertanggungjawaban secara organisasi setelah bapak-bapak memberi kepercayaan, di samping kami melakukan terus berupaya konsolidasi juga menyamakan persepsi dan mengumpulkan berbagai pemikiran maupun data yang diperlukan. Untuk diketahui, alhamdulillah sampai ini hari Sekber di sekretariat sudah ada 3 ya, yang pertama di sini, kedua di Surapati Kor, fasilitas Pak Sekung, dan kemarin juga kita mendapat spontanitas penyerahan kunci dari seorang relawan juga, yaitu di Jalan Gatot Subroto nomor 319 ya. Dan itu sudah secara notariat diserahkan oleh kita, bisa digunakan oleh kita. Barangkali ke depan kita bisa membagi lagi supaya kegiatan kita bisa lebih optimal. Kemudian juga Sekber telah melakukan satu upaya pertama waktu ada konsolidasi ya, dan alhamdulillah saya kira responnya cukup bagus, dihadiri oleh Pak Andreas Parera waktu itu dari DPP atas perintah Pak Ahmad Basarah, dan kalau kita lihat dari data medsosnya cukup menggembirakan ya, responnya cukup signifikan di atas 45.000 yang melihat, artinya bahwa memang kegiatan kita juga sudah dilihat banyak pihak. Lalu kemudian Presiden berupaya untuk dalam keadaan yang agak masih terseok-seok tentu secara administratif, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Saya kira hari ini kita adakan untuk pertama kali silaturahmi dan komunikasi lebih kepada motivasi maupun pembekalan, terutama kepada unsur pimpinan relawan, untuk kita sama di samping ada konsolidasi untuk lebih memastikan tentang kompetensi maupun eksistensi, terutama tentang kesekretariatan di setiap relawan, yang tentu kedepannya ingin kita petakan bagaimana relawan ini bisa lebih optimal mengaktualisasikan dirinya di setiap daerah yang memang perlu, dan terutama di daerah-daerah prioritas. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang menurut data penduduk dan luas wilayah adalah provinsi terbesar di Indonesia, dan DPT-nya juga terbesar sampai ini hari. Menurut keputusan KPU terakhir adalah 35,7 juta dengan jumlah TPS 140.457. Jadi sudah dapat dibayang ini 2 negara sebetulnya, Australia dan Singapura disatukan ya, Jawa Barat itu namanya. Jadi saya pernah memimpin DPRD yang jumlah penduduknya hampir 50 juta tahun awal reformasi ya. Jadi walaupun sudah dilepas ke Banten 8 juta ya, sekarang pertumbuhannya kembali. Jadi jumlah penduduknya sudah mendekati 50 juta lagi dengan berbagai dinamika tentu. Tapi kabupatennya termiskin dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kabupatennya ada 18, kotanya ada 9. Kalau Jawa Tengah kan walaupun wilayahnya lebih kecil, tapi jumlah daerah otonom kabupaten kotanya lebih banyak, apalagi Jawa Timur. Nah, ini mah kelalaian para orang tua kita dulu mungkin untuk menata kewilayahan di Jawa Barat. Dan itu akan menjadi agenda kita ke depan untuk bisa lebih mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Kecamatannya ada 627, lalu kelurahannya dan desa hampir 6.000 ya. Tepatnya ada 5.957. Data KPU sudah memfinal bahwa DPT tadi adalah 35,714.901, dan kita dari Sekber mencoba untuk
melihat satu geopolitiknya berdasarkan klaster, ya, klaster pemetaan Jawa Barat juga dari dalamnya ada muatan budaya politiknya, sehingga kita bagi ada 6 klaster. Pertama Bandung Raya, terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, lalu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Lalu klaster kedua adalah Priangan Timur, mulai dari Sumedang, Garut, Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran. Lalu klaster ketiga Priangan Barat, yaitu Sukabumi, ini kabupaten dan kotanya, dan juga Cianjur. Dan klaster berikutnya adalah Bodebek, jadi mulai dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi. Lalu kemudian Purwasuka itu Purwakarta, Subang, dan Karawang. Itu memang satu kultur sebetulnya. Dulunya kan daerah penyangga untuk ketahanan pangan, walaupun hari ini sudah bergeser menjadi sebagian besar daerah industri. Terakhir Ciayu, Majakuning, yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Nah, itu pemetaan Jawa Barat yang tadi sebarannya ada di situ. Kalau kita lihat dari data pemilu 2019, ya maaf, walaupun tidak mengidentikan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi, tetapi kalau kita lihat fakta politik itu, bahwa konfigurasi politik hari ini Jawa Barat dimenangkan oleh Partai Gerindra, ya. Lalu keduanya PKS, lalu ketiganya PDIP, ya, dengan Golkar sama sebetulnya kursinya, tapi suaranya agak lebih tinggi PDIP. Nah, ini ada beberapa perkembangan terakhir, mungkin dampak dari 2 periodenya Ahmad Heriawan, sehingga di 99 Partai Keadilan 2 kursi agak memiliki lonjakan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat juga dari hasil pemilu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dari pemetaan di Jawa Barat ini, kita hanya 6 daerah yang Pak Jokowinya menang, dalam posisi Pak Jokowi sebagai incumbent presiden, ya. Artinya ini memang fakta politik, yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Banjar, dan Pangandaran. Dan bedanya tipis-tipis. Tapi kalau kita lihat di selebihnya, yaitu di 22 ya, kabupaten kota, kemenangan perbedaan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo-nya cukup jauh, terutama di wilayah Bodebek. Jadi Sukabumi, apalagi dari 2 jutaan suara Kabupaten Sukabumi, Pak Jokowinya hanya 400-an, sedangkan Pak Prabowo-nya 1 juta lebih. Bodebek pun sama, Bogor juga sama. Kalau kita lihat dari peta itu, Pak Jokowinya hanya 800-an, tapi Pak Prabowo 2 juta lebih, ya, dari DPT kurang lebih 3 jutaan dan 5 juta, dan DPT sahnya kurang lebih 3 juta, ya, dari jumlah penduduk 5 jutaan. Itu saya kira secara garis besar tentang sebuah peta politik dalam pengertian kepartaian maupun Pilpres. Jadi kalau kita bandingkan Pilpres 2019, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin meraih 10.750.000. Sedangkan Pak Prabowo Sandiaga Uno 16 juta lebih, ya, 66.000. Nah, tapi suara partisipasi atau suara sahnya dari 33 lebih pada saat itu, jatuhnya hanya berarti 27-an, ya, artinya 80%, ya, 80% tingkat. Mungkin 10% yang lainnya rusak atau gagal apa, yang pasti bahwa dari DPT 33 suara sahnya yaitu kurang lebih 27 kurang. Jadi kalau sekarang DPT-nya
35,7, diprediksi sama 20%, kira-kira suara sahnya di kisaran antara 28-29 juta suara Jawa Barat. Tapi tetap ini suara terbesar ya, terbanyak. Nah, jadi Bapak-Bapak dengan peta itu, dengan data tadi, sebab kita tidak bisa lagi bicara ngawang-wang, orang Sunda melamun atau membayangkan dan debat kusir. Mari kita relawan ini juga ke angka, lihat ya, ke fakta. Jadi jangan kita membaca politik itu apalagi dengan tahayul begitu, dengan goib saya kira. Walaupun Pak Gotong ahli spiritual, tapi tetap kita membaca sebuah peta politik harus dengan rasional ya, dengan akal sehat, sehingga kita tidak bisa berspekulasi, menduga atau memperkirakan. Pokoknya lalu harus terukur, apa yang kita lakukan harus terbaca, terukur, dan masuk akal dan bisa diuji. Ya. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, kita melihat kalau berangkat dari itu, nah bagaimana kita nih ke depan untuk supaya menang, targetnya menang Pak Rizal ya. Jadi tidak kita asal ikut, tapi targetnya menang. Kalau untuk menang artinya kita, kalau dari DPT 35 berarti kita harus 17 kan. Tapi kalau asumsinya ke suara sah, ya suara sah yang tadi diperkirakan 28 lah, ya 28 juta sampai 29. Kalau kita ingin menang ya harus 15 juta kan, ya. Nah itu ini dari sudah dirapatkan, yang sudah diplenokan oleh presidium. Jadi presidium punya guidance supaya Bapak-Bapak juga relawan memiliki pegangan untuk bisa menjadi kompas atau petunjuk jalan kita, apa yang harus kita lakukan. Nah kalau itu yang menjadi target Bapak-Bapak, kita punya modal dasar nih, punya modal dasar yaitu partai, pendukung, dan pengusung. Kalau tadi ya, pendukung, pengusung utama adalah PDI Perjuangan, lalu P3, Hanura, dan Perindo. Itu yang mudah-mudahan besok apa ada yang lain, nanti Pak Rizal yang cerita ya. Mudah-mudahan CKS juga barangkali. Tapi ya P3 juga apa full identik antara suara partai dengan suara presiden juga kita akan lihat kan. Nah tetapi anggaplah itu sebagai kekuatan partai. Jadi kita punya modal dasar Bapak-Bapak. PDI Perjuangan hasil pemilu 2019 itu 3.500.000 ya, lalu P3 1.111.000, lalu Perindo 695, hampir 700. Kalau nah ini Hanura nih harus dipecut kosong, cuman 271 Pak, 300.000 pun tidak. Itu modal dasar kita dengan asumsi. Andai kata ini kita jumlahkan, maka jumlahnya kan tidak sampai ke 6 juta ya. Tapi mungkin pengaruh mendukung Pak Ganjar bisa saja ada kenaikan ya, ada kenaikan. Kalau diasumsikan saya dengan ini Pak Suwardi ini kecil-kecil juga P3 Belongkotan kan pendirinya, jadi masih caleg dia di P3. Ini yang hadir banyak berbagai partai juga, berbagai yang memberikan perhatian. Nah kalau itu menjadi asumsi, maka perhitungan kami 7 juta lah ya kenaikan pengaruh dari, tapi 7 juta suara partai. Nah ini juga harus dipertanyakan, apa iya gitu. Jadi saya khawatir Anies muncul P3-nya rada keganggu ini ya, misalnya gitu kan. Makanya kita bisa melihat tetap dalam standar suara partai yang mungkin identik dengan suara presiden di kisaran 6 juta. Itu modal kita Pak. Nah apakah suara partai identik dengan suara Pak Ganjar? Tidak juga.
ya. Bahkan mungkin daya tarik masyarakat Jawa Barat terhadap Pak Ganjar beda ya. Mudah-mudahan ini memberikan kejutan atau nilai jualnya lebih tinggi daripada yang lain ya, sehingga ada apa ada suara yang memang dari daya tarik Pak Ganjar itu sendiri. Nah, kaitan ini Bapak Ibu sekalian, kita memprediksi sebab menampilkan sosok Pak Ganjar dengan Pak Jokowi tentu berbeda. Yang pasti satu hal, Pak Ganjar tidak bisa tembus dengan isu PKI yang sangat rawan ya, sebab saya tahu Bang, jadi awal 2014 ketika mengkampanyekan Pak Jokowi di daerah kami lah di selatan, terutama dengan gerakan obor ini sangat repot melawannya ya. Dan nah, beda dengan Pak Ganjar tentu, Pak Ganjar nggak bisa. Nah, ini yang penting saya kira hari ini juga kita terus membranding dan men-set up siapa sih sosok Ganjar itu yang sebenarnya. Nanti ada yang lebih kompeten untuk menjelaskan itu, tetapi kira-kira. Nah, relevansi Pak Ganjar ini ada dua variabel yang kami sedang olah, tetapi secara garis besar mungkin hasil dari kajian kami, ini generasi pemilih dampak dari demografi ini cukup signifikan di Jawa Barat. Jadi kalau saya hitung pemilih umur 17 tahun yang pertama sampai ke 41 tahun itu jumlahnya hampir mencapai 60% lebih. Ya, jadi yang disebut milenial dengan Z itu, Gen Z itu ya kita coba karena kebetulan tim kami adalah orang yang mendata penduduk desa sehingga kita punya agak sedikit akurat membaca itu. Lebih dari 60% pemilih kita yang 35 juta nanti adalah usia di 17 sampai 40-an ya. Nah, oleh karena itu mungkin teknis pendekatannya berbeda. Kalau zaman saya kampanye kan dulu main rock saja, main cukup bikin panggung, dangdut begitu, kumpul orang, orasi. Sekarang mah nggak akan mampu itu, sudah lain penanganannya ya. Oleh karena itu, nah kita mempersiapkan IT. Mungkin dalam hal TOT ini juga bagian yang harus dipaksa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mau suka dan tidak suka harus juga bermain di alat media sosial ya. Tidak bisa kita konvensional ulah juga, jangan seperti tukang ojek di Pasir Impun tuh atau di daerah Bandung Timur semua diblokir. Kan persoalannya hanya kok harus ribut dengan Gojek, cuman dia tidak mau aja memperbaiki, menyesuaikan terhadap teknologi kan. Nah, ini kita pun tidak bisa menutup itu, mau tidak mau. Oleh karena itu saya kira harus kita juga mendekati hal itu, teknologi tadi. Nah, kalau hitung-hitungan saya dengan teman-teman sejauh mana dan berapa kira-kira dari pengaruh secara pribadi sosok Pak Ganjar terhadap memang menaik sekarang ya, hasil survei naik. Nah, lalu ada tambahan lagi, ini penting juga nih, sedang dirancang oleh ibu-ibu dari pemberdayaan perempuan, Ibu Diah yang tidak bisa hadir hari ini. Kita juga harus, ini kelihatannya dalam waktu dekat mengagendakan untuk menampilkan calon ibu negara ya, minimal diperkenalkan di setiap kabupaten kota. Sebab ada yang menarik dari sisi itu, di samping memang sakinah begitu, juga ada muatan religi yang bisa dijual, lalu memang punya kapasitas intelektual yang agak lebih ya dari rata-rata ibu-ibu kita, Ibu Atikoh maksud saya. Ini harus sudah mulai kita perkenalkan ke publik dengan judul ya, inilah calon sosok ibu negara. Juga nolak Prabowo wasilnya, nolak Prabowo mana ibu negara na Ya. Ada yang mau 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali ya itu nanti. Jadi
ini juga sebetulnya ada apa, kalau istilah orang sini mah kepret jalaknya. Jadi kita ngambil sini tapi juga sambil nggak usah harus ngomong Prabowo terboga pemajikan lewat calon ibu negara, nah kayak kan dicari oleh masyarakat, sehingga nah ini penting saya kira. Jadi Cenok ini harus serius, dan nanti silakan dari relawan yang terutama concern ke ibu-ibu, kepada gerakan ke perempuan untuk menghimpun dan mengagendakan langkah-langkah itu. Tapi tidak hanya wal-geol senam, juga dikasih ruang-ruang Ibu Atiko ini untuk ada di seminar, sehingga orang bisa menangkap wawasan dan intelektualitasnya, dan juga masuk ke pemberdayaan perempuan lah, baik lingkungan hidup maupun masalah-masalah kerja. Nah ini kalau hitung-hitung itu Pak, kita hitung mungkin 2 juta sampai 3 juta pengaruh itu ya, 2 juta 3 juta. Jadi kalau tadi ada 6 juta ditambah 3 juta. Nah ini Pasir Impun selama ini juga punya binaan Pak, yang memang secara moral maupun secara politis kami bertanggungjawabkan. Misalnya kesepakatan masyarakat adat Tatar Sunda Jawa Barat untuk ke Pak Ganjar. Lalu kami pun sudah mengkomunikasikan dengan beberapa teman di Jawa Barat, dari komunitas lingkungan, para pelaku ketahanan pangan, dan juga komunitas-komunitas yang berbasis budaya yang cenderung memang ke Pak Ganjar. Jadi dilek-dileknya Pasir Impun, Cenok ujakin kasih bapak. 3 juta mah saya bertanggung jawab lah ya dari komunitas-komunitas tadi. Nah kira-kira kalau kita jumlah baru punya ya kurang lebih antara 8-9 juta. Kebutuhan kan 17 juta tadi. Kebutuhannya kan 15 juta. Itu kalau 2 putaran, dua calon. Nah ini lain lagi rumusnya kalau 3 calon gitu. Cuman namun 3 calon mudah-mudahan masuk finalnya Pak Ganjar dan Anies misalnya, sama Pak Prabowo ngambek kan kasih Caimin, jadi beli ke orang sugan ya mah. Ini udahlah urusan Jakarta. Jadi saya selalu mengajak polisi untuk tidak berwacana dan memperdebatkan masalah capres atau apa. Udahlah urusan Jakarta biarin aja. Kita mah dari awal pun ke Ganjar. Bahkan sebelum PDI Perjuangan juga memberikan dukungan, kita mah sudah 2 tahun sebelum itu juga sudah berkonsolidasi ke Ganjar. Nah, itu saya kira gambaran-gambaran umum ya. Poinnya kalau kita memang ada tadi pemetaannya dua paket, artinya sasaran kita ke 17 sampai 16 sampai 17. Tapi mungkin kalau 3 paket kisaran kita di antara 10 juta 12 juta Pak. Tetap target kita menang ya, harus menang. Nah ini saya kira Bapak-bapak dan Ibu sekalian sebagai ilustrasi umum tentang apa yang disiapkan oleh teman-teman dari Sekber dan bertanggung jawab. Kalau itu di breakdown Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa jumlah DPT dibagi TPS kan udah jelas, pasti jumlahnya 122 per TPS. Tapi kalau didekatinya suara sah, ya kurang lebih 120 juga. Nah dari rata-rata DPT di angka 200, 250 sampai maksimal 300 untuk daerah padat, kan tidak ada nih dengan suka salah teori, tidak ada TPS yang isinya di atas 300. Itu sudah ketentuan KPU. Tapi rata-ratanya antara 200, 250. Jadi kalau kita target menang ya harus 50% kan dari setiap TPS. Nah, dalam konteks inilah saya kira pemetaan relawan sangat penting. Jadi ya saya maaf, saya juga berbasis partai, tetapi apapun dipaksakan kalau mengandalkan kekuatan partai ya tadi. Ya, jadi
kekuatan partai pendukung, pengusung dan pendukung ya, apalagi itu kalau tidak identik ya. Jadi di sini sudah ada rakerwil nih, relawan kami di GP8 mengadakan rakerwil dan waktu itu mengundang partai pengusung dan pendukung, disampaikan oleh para ketua bapilunya. Jadi bukan perkiraan, tapi memang di tempat ini sudah ada pernyataan dan ada dari prediksi maupun rencana strategi mereka. PDIP menargetkan 5 juta suara dari 3,5. P3 dari 1,1 lebih mentargetkan 2 juta. Hanura menargetkan ke angka 1 juta. Nah ini yang rada aneh Perindo. Targetnya tina genep ratusan hayang jadi 3 juta. Nyam tamahannya gorobak nanti saya teh. Ya Bas. Tapi kira-kira yuk Pak Bastaman ya. Narasumber juga nanti Pak Bastaman. Itu perkiraan kami ya kan, harus terukur tadi, harus rasional juga kenaikan itu. Mungkin makanya disimpulkan oleh tim presidium, prediksi kenaikan setiap partai pengusung dan pendukung Pak Ganjar di angka 20%. Jadi kalau 20% dari 3,5 PDIP di kisaran 4 jutaan lah, 4 juta lebih sedikit. Ya mudah-mudahan sih sampai 10 juta ya. Tapi kan, nah, jadi yang harus kita siasati Bapak-Bapak sekarang adalah bagaimana membranding, mengenalkan sosok Pak Ganjar. Kurang ketinggalan ya, ketinggalan. Dari Prabowo memang spesial calon, jadi 3 kali jadi calon, jadi rapalnya kalau orang suka bumi. Dari Pak Ganjar kan baru sekarang ya, baru sekarang. Nah ini nanti ada beberapa kiat yang memang tentu kami sedang juga mempersiapkan di samping banner-banner, baliho ukuran sampai ke tingkat desa juga stiker ataupun pamflet dalam bentuk. Tapi intinya bahwa kita ingin menunjukkan dan memperkenalkan sosok Pak Ganjar yang harus dalam waktu dekat tanpa harus menunggu wapres gitu. Saya kira harus terus kita lakukan, walaupun kita juga dapat data Kang Caca menginformasikan ada kenaikan, persentasenya naik. Nah mudah-mudahan ini terus melaju begitu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sebagai gambaran tentang pemetaan politik. Saya belum bicara detail tentang cara bagaimana kita mengoperasionalkan satu langkah secara konkret dikaitkan dengan karakter daripada sosiologi politik maupun antropologi politik Jawa Barat, yang tentu membawa pesan Pak Ganjar antara Priangan dengan Bodebek akan ada hal yang berbeda ya. Kalau juga ke wilayah Ciayu Majakuning juga akan berbeda. Tetapi substansi pesan seperti Jabar Masagi. Nah ini penting. Kita orang Priangan mah ngartieun nya. Jabar Masagi itu Ganjar memiliki sebuah kriteria yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan karakter kepemimpinan orang Jawa Barat pada umumnya, terutama yang berbasis Sunda ya, nyantri, nyakola, nyantika, nyuna. Nah nyuna itu bukan berarti harus orang Sunda, artinya kenal budaya dia. Tapi kagok gue dengan nage Ganjar, aku orang Sundanya, Kang Ganjar teh orang Ciamis, orang turunan Galuh. Nah ya Ganjar Kurniawan rektor Unpad Desa 2 Ganjar. Itu masa Ganjar si Tobing ya. Nah ini juga bagian yang sedang kita rumuskan, apa yang bisa kita sampai ke karikatur ataupun cetak. Sebab memang kita agak lambat, jadi kita ketinggalan beberapa speed ya, beberapa langkah oleh calon yang lain, terutama oleh Pak Prabowo yang memang sudah sangat populer di masyarakat Jawa Barat dan selalu dia memenangkan setiap pilpres kan,
walaupun secara nasionalnya dia kalah. Mudah-mudahan keok lain aja. Amin. Itulah saya kira Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebagai gambaran umum. Nanti ada pendetilan mungkin dari sisi yang lain. Nah, saya mengakhiri ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman relawan. Saya minta juga keterbukaan dari Bapak Ibu tentang terutama kompetensi para relawan yang menurut yang terdaftar ada 100 lebih ya. Nah, pertama saya perlu kompetensi sebab untuk kita mencoba memberikan sebuah program yang dekat dengan kompetensinya. Kedua, alamat mungkin ini penting. Nah, kalau bisa lebih detail lagi tentang keberadaan, kan setiap relawan berbeda. Ada yang bersifat nasional, ada yang hanya di tingkat regional Jawa Barat, atau juga ada yang memang hanya di lokal. Nah, ini penting, artinya kalau kita supaya fokus. Nah, kalau ditanya daerah mana yang paling berat buat kita hari ini, yaitu selatan dari Garut sampai ke Sukabumi, kedua Bodebek, nanti di klaster ada jumlah suaranya berapa, Bodebek 10 juta, di Sukabumi kurang lebih ada 5 jutaan, dan terakhir ya di daerah kita sendiri hari ini ada ya Kabupaten Bandung, termasuk yang kita yang agak mendingan mungkin Pantura ya, walaupun itu pun tidak boleh kita abaikan. Ya, saya sedang coba untuk beberapa figur yang dianggap punya pengaruh untuk didekati, capek-capek juga, seperti Bupati Bandung Barat besok mau berakhir, ya saya datanginlah kemarin, kan masuk relawan ya, ya barangkali performance dia masih bisa memiliki pengaruh untuk apalagi berminat lagi gitu. Lalu dengan teman-teman DPD juga kita berkoordinasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan atas nama tuan rumah sekali lagi saya menyampaikan rasa hormat saya kepada teman-teman presidium dari Sekber Relawan Ganjar se-Jawa Barat yang beralamat di Pasir Impun di Surapati Kor. Khususnya terima kasih juga Pak Butom yang telah memberikan tempatnya untuk sekretariat, dan juga kepada teman-teman yang tentu kita ini akan berjalan. Konfirmasi terakhir ini sebagai informasi saja. Kemarin lewat HP-nya Mas Eros Jarot saya bisa berkomunikasi dengan Mas Ganjar langsung, yang insya Allah mungkin ya mudah-mudahan ini sedang diatur lagi, sebab saya juga berkomunikasi dengan Mas Hasto tentang kemungkinan dalam waktu dekat ke Jawa Barat. Ancar-ancar antara tanggal 18 sampai 20 dan dalam nuansa hajat rakyat dengan komunitas dan seluruh pelosok Jawa Barat, terutama masyarakat adat untuk bersilaturahmi, dan Pak Ganjar memberikan menerima sebuah kehormatan untuk diakui sebagai warga kehormatan masyarakat adat, dan juga dengan komunitas lainnya tentunya. Nah, posisi relawan ini adalah pembackup dari acara tersebut. Kemudian ada acara peresmian relawan, sekretariat relawan kita ya Sekber di Sukor, sekaligus yang di mana, yang di Gatsu, dan agenda lain yang sudah dijanjikan juga, yaitu bersilaturahmi dengan masyarakat pengusaha Tionghoa khususnya, tapi mungkin itu eksklusif sifatnya dan tidak terlalu terbuka. Ya mudah-mudahan 3 agenda ini bisa dijalankan dalam waktu hari yang sama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampurasun.